Tapi ya mohon maaf aja saya jarang memang ke masjid. Bahkan secara pengalaman saya pernah dimaki-maki orang satu masjid dulu. Iya benar. Jadi memang itu ya dulu peristiwa-peristiwa zaman dulu lah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini ada yang sedikit berbeda di Mukhtalifun Alwan karena kita kedatangan seorang mantan wakil presiden ya, di era Pak SBY, ya kan? Nah, yang akan bercerita sedikit tentang mungkin perjalanan hidupnya dan berbagi cerita bersama kita semua di sini. Siapa beliau? Langsung saja ke narasumber kita. Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti kita tahu ya, Pak Budiono ini merupakan mantan wakil presiden ya di era Pak SBY gitu. Tapi bukan yang ini, Pak. Jadi beban saya nih di sini. Karena kita nggak bahas politik di sini ya. Gitu. Ya, jadi ini narasumber kita kali ini Pak Budiono. Jadi apa yang akan kita bahas? Ya, coba kita langsung aja ke narasumbernya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini agak beban sedikit nih ya, karena tadi diperkenalkan wakil presiden, ya, mantan ya. Barangkali namanya boleh sama, tapi ini nasibnya aja yang berbeda. Ya. Aduh, apa ini topik mau yang kita bahas ini? Saya juga nggak ngerti ini sampai kemari. Ya, jadi memang mungkin ada beberapa penonton yang tahu ya bahwa Pak Budiono atau biasa aja lah kita panggil Bang ya. Pak Budiono terkesan terlalu formal ya kan. Iya. Kita panggil Bang aja gitu. Tadi bercanda aja itu. Iya, bener tadi openingnya. Jadi Bang Budiono atau Bang Budi ini mungkin beberapa penonton juga sudah tahu ya, terutama yang kenal dengan kita bahwa sebenarnya kalau diurut ini masih ada hubungan saudara sebenarnya gitu. Jadi Bang Budiono ini merupakan sepupu saya lah gitu. Yang memang sudah beberapa lama itu nggak ketemu karena beliau dan keluarganya pindah tempat tinggal ya, agak berjauhan dari kami sekarang. Nah, namun ada satu momen yang cukup menarik buat saya, bertepatan dengan Lebaran kemarin Bang ya. Iya. Lebaran kemarin kita ketemu gitu di satu tempat lah, satu rumah keluarga gitu. Nah, dari situ saya lihat ada sesuatu yang berbeda dari Bang Budi seperti biasanya yang dulu saya kenal gitu. Jadi mungkin sedikit gambaran ya, kalau salah mau dikoreksi Bang Budi ya. Jadi dulu saya kenal Bang Budi ini ya seperti pemuda lainnya lah, normal-normal saja. Tapi kalau dilihat dari sisi religius gitu, Bang Budi termasuk orang yang nggak terlalu religius, bahkan tidak religius Bang ya. Iya kan, iya. Karena saya tahu sendiri. Jadi kebetulan rumah kami dekat masjid gitu ya. Jadi memang Bang Budi ini termasuk orang yang nggak sering ada di masjid waktu itu. Nah, dari situ saya bisa ambil kesimpulan memang Bang Budi ini nggak religius waktu itu. Tapi ketika kami ketemu kemarin, ini kok ada sesuatu yang berbeda gitu dari bahasanya gitu kan. Ketika ngobrol kok udah lain. Biasanya kami ngobrol tentang bisnis, tentang sosial media dan lain sebagainya. Nah, ini kok ngarang-ngarangnya ke agama ini ngomongnya, dan ada yang berbeda dari sini gitu. Lain dari Bang Budi yang saya kenal dulu. Nah, mungkin dari situ bisa kita korek. Gitu Bang ya? Boleh. Boleh ya, oke. Jadi kita berbagi cerita lah dengan Ikhwan wal Akhwat yang nonton gitu. Mungkin kenapa bisa bertransformasi lah dari Bang Budi yang dulu ke mungkin yang sekarang ya, berita lebih enak gitu. Silakan Bang. Bahasa transformasi tadi ya. Waduh, ini bahasa-bahasa orang intelek ini sebenarnya ya. Nggak patut juga saya diundang tadi, walaupun perkenalannya tadi wakil presiden. Beda nasib aja ini. Ya mungkin pandangan orang ya, pandangan orang atau penilaian orang yang belakangan mungkin saya dianggap lebih religi gitu dan sering-sering berada di masjid. Tapi pada dasarnya sebenarnya menurut saya ya biasa-biasa aja lah menurut saya gitu kan. Kalaupun ada penilaian orang seperti itu ya alhamdulillah, artinya ada perubahan yang positif ya, melihat orang gitu ya. Gitu, betul. Memang benar kata ada, kalau dari dulu memang saya kalau di era zaman dulu walaupun masjid itu ya di depan rumah ya, dekat rumah samping rumah gitu, tapi ya mohon maaf aja saya jarang memang ke masjid. Bahkan secara pengalaman saya pernah dimaki-maki orang satu masjid dulu.
Iya benar. Jadi memang itu ya dulu peristiwa-peristiwa zaman dulu lah Iya, ya. iya. Tapi kita hari ini ya bertransformasi dari istilahnya ya. Nah, jadi apa yang sebenarnya, apa atau ada momentum apa dalam hidup Bang Budi mungkin yang sudah lama kita nggak ketemu, tiba-tiba ada satu peristiwa mungkin yang buat Bang Budi tak gitu, artinya jadi titik balik lah mungkin, momentum perubahan transformasi itu peristiwa apa sih? Peristiwa ya, kalau mau diingat-ingat sebenarnya banyak peristiwa yang saya alami ya, yang saya alami dan itu terjadi di diri saya sehingga ya mau nggak mau pada saat itu mungkin terpaksa, mungkin apa istilahnya ya, mungkin istilahnya lah yang saya gunakan gitu kan. Nah itu beranjak di beberapa peristiwa yang terjadi di keluarga, baik pribadi, peristiwa keluarga. Pada saat itu memang kan Hakim tahu sendiri saya pengusaha ya, ketika itu pengusaha, kemudian saya ya pernah terbakar rumah saya, ya benar, pernah mobil terbakar. Kemudian emas saya pernah hilang, rumah saya pernah kemalingan, kan gitu kan. Bahkan terakhir itu sebenarnya puncaknya pada ketika anak saya lahir dalam keadaan cacat, si Nafa itu yang perempuan itu ya. Nah itu sebenarnya awal puncaknya gitu ya. Tapi itulah perjalanan ya. Kemudian kalau ditanya dari mana beranjak, itu sebuah peristiwa yang sebenarnya pada saat itu saya belum sadar. Oh, justru dari peristiwa itu belum sadar? Belum sadar saya pada saat itu. Nah, ada satu ketika di usaha dulu, kami ada satu kenalan di daerah Medan sini, karena kita di Medan gitu kan. Saya sering jumpa dengan dia ini. Dan dia, saya perhatikan itu kan, saya bergajul Mang. Pada saat itu jarang ke masjid, tapi dalam momen-momen tertentu saya ketika di daerah orang, ketika azan saya tetap masuk ke masjid. Jadi sholat aja, walaupun pada saat itu mungkin biar dilihat orang lah barangkali ya kan. Nah kawan saya ini selalu dia kalau saya bertemu saya itu selalu menggunakan celana pendek, baju singlet gitu aja. Gitu pun kalau kita ajak dia misalkan, yolah kita sholat begitu waktu ajan, kau aja dulu gitu bahasa dia gitu kan. Nah satu titik saya temukan dia pada saat saya bertemu lagi dengan dia, loh ini anak ini kok berubah gitu, ngomongnya kok lebih, bahasa Hakim tadi lebih religius ya, lebih ke agama, ngajak kita ke perbuatan baik, bahkan ketika saya ajak dia mau, yuk kita sholat, yuk gitu bareng. Langsung nyambut ya. Nah saya terbuka akhirnya di situ, saya pengen tahu gitu, loh kenapa? Saya tanya sama dia, ini antum ini kenapa sih? Kok bisa berubah seperti ini? Akhirnya dia nggak bisa jelasin secara detail, hanya saja dia pada saat itu ngajak saya untuk bertemu di rumah dia. Dan malam itu juga. Malam itu dikatakan dia bahwa di rumah dia itu akan diadakan majelis taklim lah gitu. Majelis taklim. Jadi diisi oleh seorang ustadz, kemudian kita diajak untuk dengar di sana. Beranjak dari situ berarti dari seorang yang kita bilang rekan bisnis ya Bang ya. Rekan bisnis yang juga bertransformasi lah mungkin ya. Jadi timbul penasaran, sama kayak kita nih penasaran dengan proses Bang Budi tadi. Nah setelah itu Bang, peristiwanya? Nah tentu bukan semudah itu aja artinya ya. Saya baru tahu bahwa bahwa Allah menguji ya, kata menguji itu baru saya sadari di situ. Bahkan baru saya rasakan ketika itu. Dulunya saya nggak pernah tahu itu kata ujian itu. Karena rentetan peristiwa sudah terjadi ya. Iya. Bahkan ketika kita sudah niatkan kita akan berbuat baik, di situ justru ujian itu muncul. Itu yang saya rasakan gitu. Nah saya udah janji sama dia ini tadi dalam pertemuan tadi, oke, nanti malam saya akan jumpa di rumah dia. Nah pada saat itu sekitar tahun 2006 atau 2008 gitu ya, saya pertemuan dengan dia itu. Kemudian saya udah niat kali nih pulang ke rumah setelah jumpa dia sore itu. Saya pulang ke rumah, saya siap-siap habis maghrib, karena kata dia itu habis maghrib acaranya. Oke, saya siap-siap, saya udah mandi, siap sholat maghrib, saya mau berangkat. Gitu saya mau berangkat, gitu mau ambil mobil keluar rumah, pot-pot di muka rumah saya itu jatuh ke parit semua. Ketika itu saya berpikiran karena cuaca mendung ya, jadi saya angkat-angkat lah pot-pot itu kan dulu kan saya bersihkan, saya angkat dari parit itu supaya nanti kalau ada hujan nggak banjir tetangga-tetangga itu kan. Nah dalam proses ngangkat-ngangkat itu dia nelpon, karena udah lewat maghrib kok belum datang gitu. Telepon sama dia, Bud di mana posisi? Masih di rumah, ini mau berangkat pot runtuh pula di depan rumah. Saya ceritailah peristiwa itu kan.
tunggulah bentar, insya Allah saya datang gitu. Dan setelah selesai itu saya mandi lagi karena udah jorok itu tadi di Parepare. Mau berangkat, gitu mau starter mobil, tetangga masuk lagi. Assalamualaikum gitu, ibu-ibu masuk, tetangga ini, tetangga. Kemudian dia ceritain, bang tolonglah, adik saya mau melahirkan, mau dibawa ke rumah sakit. Wah, mau pakai mobilnya? Iya, mau pakai mobil. Jadi saya berpikir, macam mana nih caranya kan gitu kan. Ibu mau dibawa kemana? Ya ke rumah sakit lah bang, tolonglah gini, bla bla, sambil nangis dia karena kondisi adiknya itu mau melahirkan gitu kan. Akhirnya nggak lama kawan saya itu nelpon lagi karena proses mandi itu barangkali beberapa menit nggak ada kejelasan dari kita itu. Akhirnya dia nelpon lagi, telepon lagi, Bu, macam mana? Jadi nggak kau ini? Ini mau berangkat loh, saya bilang. Ini saya ceritain mau berangkat ini, mau starter mobil. Ada ibu-ibu lagi mau minta antarkan ke rumah sakit gitu kan. Jadi jawaban dia itu satu kalimat yang sampai saat ini saya ingat. Nah, apa itu Pak? Jadi bahasanya seperti ini. Kau pikir mudah masuk surga? Wow. Kalimat dia itu aja. Jadi saya tek gitu kan. Kau pikir mudah masuk surga? Wah, kalimat itu duduk gitu. Alah, udahlah. Saya pada saat itu ya udah surga yang notabene hari ini mau dipungkiri apa tidak, hari ini kita ya kalau ditanya mau pilih neraka apa surga, pasti ke surga. Ya, ternyata surga itu kayak gitulah prosesnya ke sana, prosesnya ke arah sana gitu kan. Ya udah, akhirnya saya jelasin ke ibu itu, Bu, ini saya antarkan ke rumah sakit, tapi saya nggak nunggu karena saya ada janji dengan kawan. Gitu. Akhirnya prosesnya saya antar ke rumah sakit, akhirnya saya nujulah walaupun terlambat ke rumah dia itu, saya dengar ya ceramah Ustadz di sana. Nah itu proses awal ya, ketika dalam perjalanan mau mendapatlah sebuah kesadaran, kesadaran untuk berbuat baik. Tapi nggak berhenti di situ lagi. Setelah saya dengar di sana, saya belum kena apa-apa gitu. Ya, Ustadz biasa. Saya secara pribadi memang dari dulu suka dengan ceramah, suka dengan keilmuan gitu kan. Hanya saja pada saat itu belum kena. Cuman saya lebih rewel. Dalam pandangan mereka saya lebih rewel. Nanya sekali. Pertanyaan saya banyak kali gitu. Benar. Akhirnya beberapa kali pertemuan di rumah dia itu saya diarahkan ke ustadz yang lebih mumpuni lah. Dengan pertanyaan abang tadi. Dengan guru dia ini. Gitu. Dengan guru dia ini pada saat yang ngisi di rumah dia itu gurunya agak beda. Ini mungkin level lah kita bilang. Gurunya lagi mungkin gurunya lagi. Diantarkanlah saya ke sana. Nah pada saat pertemuan dengan guru yang kedua inilah. Yang direkomendasi dia itu, di situ saya mulai tertarik belajar Islam itu sebenarnya. Jadi ada satu ayat ketika itu ya diangkat itu, kalau nggak salah saya pada saat itu ayat di surah Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf itu ayat 172 itu. Ayat 172. Sebentar lupa sih saya panjang ayatnya itu ya. Kita lihat Quran dulu boleh ya? Boleh lah. Iwan tolong Wan. Pastikan aja ini. Iya. Salah apa enggak? Surah apa tadi Bang? Al-A'raf. Al-A'raf itu surah 7 ya kalau nggak salah. Al-A'raf ayat 172. Iya, surah ke-7 ayat 172. Al-A'raf 172. Oke. Boleh dibacakan ini, Bang? Boleh lah. Boleh ya? Orang saya juga nggak hafal. Iya. Karena memang lumayan panjang. Saya ingat itu ayat yang menyadarkan saya. Oke. Bacakan ya Bang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh aghaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna man hadza ghafilin. Itu ayat yang betul-betul itu. Karena ada lafaz tadi ketika Allah nanya, apa pertanyaan tadi? Alastu birabbikum gitu kan. Oh ya, alastu birabbikum. Nah, kalimat itulah yang menyentakkan saya ketika dia nyampaikan mengangkat ayat ini. Ayat itu sekilas saya pahami ya ketika sudah dijelaskan oleh Ustadz itu. Akhirnya saya rangkum. Ayat ini menjelaskan sebenarnya pada proses penciptaan manusia ya. Dari semenjak alam lahir, alam rahim, kemudian ditiup ruh, kemudian di sana bersaksi gitu ya. Iya, benar. Nah, dalam penjelasan itu saya rangkum, akhirnya saya pahami gitu.
dalam proses penciptaan manusia, sebenarnya sejak kita di dalam kandungan, kita sudah berikrar, kita udah mengadakan sebuah perjanjian, kita udah mengadakan deal-deal ini sama Allah ini. Jadi kalau Allah tanya, bukankah aku Robmu di sana? Alastu berkaum. Apa yang kita jawab di situ? Qalu bala syahidna. Iya, aku akui bahwa kau itulah Robku. Oh, arti percakapan kita dengan Allah. Iya. Jadi di situ mengajarkan. Nah, di rentetan kalimat terakhir itu, di frasa terakhir, coba bacakan lagi apa itu? Yang dari antakulu yaumal qiyamah. Agar engkau nanti pada yaumil qiyamah, apa bahasanya lagi? Tidak lagi mengatakan, ya, inna kunna an hadza ghafilin. Tidak mengatakan lagi bahwa aku termasuk orang-orang yang lalai. Jadi pada malam itu dijelasin, pada kesempatan itu Ustadz itu jelasin bahwa hari ini sebenarnya kita sudah mengadakan deal-dealan, sudah bersahadah di hadapan Allah, sudah mengadakan perjanjian dengan Allah, bahwa kita ngakui dia itu adalah Rob kita. Ya. Kemudian hari ini setelah kita dilahirkan, loh, kita kok nggak sebagaimana janji kita kepada Allah ketika itu. Oh, padahal sebelum dilahirkan kita sudah bersaksi waktu itu. Itu kira-kira. Itu maksud dia gitu. Kemudian apalagi nanti kita berkilah lah bahasa kita ya, bahasa orang-orang Medan itu berkilah atau memiliki alasan gitu. Bahwasanya kita nanti di yaumil kiamat cuma ngomong aja, ya aku nggak pernah jumpa ustaz, nggak pernah yang pernah ngajari aku Islam dan seterusnya. Itu nggak berlaku. Oke, itu karena kita bisa berkilah karena itu di alam rahim kan gitu. Lantas ketika kita dilahirkan hari ini dengan lingkungan kita terkontaminasi dengan pergaulan, barangkali orang tua kita yang nggak mendidik kita ya. Mungkin karena minimnya ilmu pengetahuan agama, orang tua kita itu nggak mendidik kita ke arah agama. Akhirnya kita ya begitulah Islam ya sebagaimana umumnya lah gitu. Bahkan jauh ya. Jauh, tapi betapalah Rahman Rahimnya Allah. Kita dilahirkan kemudian Allah nunjukkan lagi bahasa, diturunkannya lagi, diutus lagi seorang Rasul. Jadi bukan di kalimat itu sebenarnya, ini sebuah penjelasan aja. Artinya untuk mengawal ikrar kita tadi, janji kita kepada Allah tadi, itu diturunkan lagi Rasul, dibekali lagi kitab. Oh gitu. Jadi kalau Hakim boleh ngambil kesimpulan, sebenarnya kita sudah cukup bekal dalam menjalani kehidupan ini Bang ya. Artinya nggak jadi alasan lagi kita lahir dari orang tua yang mungkin basicnya bukan religius segala macem, jauh dari masjid, itu nggak jadi alasan sebenarnya. Karena kan kita dari ayat ini ya, kita sudah dibekali dengan ya tadilah contoh dari Rasul, para nabi dan Rasul, juga dibekali dengan ini Al-Quran. Itulah saya katakan tadi betapa Rahman dan Rahimnya Allah itu tadi. Artinya kita nggak diberi kesempatan untuk berkilah bahwasanya kita hari ini tidak Islam gitu. Apakah kita atau kita berkilah membantahlah, macam mana aku mau tahu Islam, aku tinggal di gunung. Bagaimana kita mau tahu Islam, aku nggak pernah ke pesantren. Bagaimana aku mau ngerti agama sementara lingkunganku maling semua misalkan. Nggak ada itu semua. Apalagi di zaman yang era sekarang ya, era yang serba digital, media sosial cukup mudah ya. Untuk belajar itu cukup mudah saya pikir. Cukup mudah dibandingkan di era-era zaman dulu gitu kan. Untuk mencari ilmu itu agak sulit gitu. Zaman dulu aja nggak boleh beralasan, apalagi sekarang. Nah itu dia. Jadi nggak ada lagi kesempatan untuk kita nanti di yaumil akhir itu berkilah, memberi alasan, aku lalai. Saya meyakini akhirnya pada saat itu ini kena sadar saya dengan ayat ini kan gitu kan. Akhirnya iya juga. Akhirnya saya evaluasi, pulang dari sana saya bawa mobil sendiri pada saat itu. Cukup jauh sebenarnya perjalanan, ada 10 km itu dari rumah saya. Tapi perasaan saya dalam mobil itu, waduh ini cepat kali sampai rumah. Sambil gemeteran saya telepon ustadznya. Karena kebiasaan saya dulu itu memang ketika saya dialog lebih mengena gitu, saya akan minta nomor teleponnya. Saya minta. Jadi saya katakan gini sama dia, Ustadz, saya tiap malam aja lah ikut ngaji, saya bilang. Jadi saking semangatnya saking semangatnya. Jadi langsung tiap malam. Ya macam mana lah, Hakim kan tahu sendiri gitu kan, perjalanan hidup saya itu kan. Saya akhirnya duduk merenung gitu kan dalam mobil itu. Loh, ini perjalanan hidup kita ini udah pada saat itu sadar saya menikah, kita 27 tahun
Ya umur-umur 30 tahun saya sadar itu kan, di umur 30 tahun itu ya berapa yang udah kita lakukan keburukan-keburukan gitu kan. Ini kapan lagi awak mau berubah gitu. Kalau nggak momen itu yang kita ambil kan gitu kan. Perjalanan hidup udah dijalani. Udah, ini kita nggak tahu matinya kapan, besok, lusa, atau jangan-jangan ya malam itu juga saya mati gitu. Maka saya nggak nyanyiakan itu, maka saya telepon lah Ustadz itu, Pak Ustadz saya tiap malam aja rekod ngaji. Jadi jawaban dia itu sambil ketawa, udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu. 1 minggu sekali saja nggak masalah gitu. Iya. Nah, jadi itulah momen sebenarnya di mana saya berubah ya di awal itu karena ayat itu betul. Oh, berarti ayat inilah yang munculkan kesadaran lah, artinya titik balik tadi ya. Iya. Di awal. Jadi ya semua kita barangkali punya perjalanan seperti itu ya. Ya saya kenanya di ayat itu gitu ya. Saya anggap itu hidayah dari Allah. Hidayah, benar. Hidayah betul gitu. Melalui lisan dia itu. Gitu. Dengan perantara lisan Ustadz tadi. Bukan saya nggak baca Quran ya. Hakim kan tahu dulu kita kalau di masjid walaupun saya orang-orang yang nggak religius bahasa Hakim tadi sering masjid. Tapi kalau tadarusan bulan puasa kan ikut juga. Gitu. Benar. Tapi sekian banyak kita baca ayat toh satu pun nggak nempel gitu. Betul. Gitu. Dan bahkan ayat ini ya sering dibaca juga. Nah, sering dibaca lah itu. tapi gitu dijelasi ya barangkali ya itu tadi saya cukup yakin ya, bukan barangkali lagi, saya yakin kali itu bahwa itu hidayah dari Allah memang melalui lisan Ustadz itu gitu. Dan saya tangkap itu gitu. Dan saya raih terus, saya terus belajar akhir ini gitu. Jadi akhirnya setelah belajar sekian lama itulah membawa perubahan demi perubahan pada mungkin pribadi Bang Budi dulu ya kan. Sampai jadi yang seperti saat ini gitu ya. Ya mungkin itu ya. Itu kan apa ya nilai sendiri penilaian gitu kan. Orang lain ya. Karena, ya alhamdulillah kalau memang baik ya kan. Karena yang Hakim yakini gini, semakin orang bertambah ilmuannya itu pasti terpancar dari sikapnya gitu. Biasanya gitu. Karena kalau kita lihat peribahasa aja, padi itu semakin berisi kan semakin menunduk. Itu kan artinya ada perubahan. Begitu, bukan harus menunduk jadi enggak, tapi dari sikap gitu orang yang sudah berilmu dan belum lah, atau yang sudah paham dan belum itu pasti beda. Bukan mungkin menunduk, nanti nunjuk-nunjuk saya karena rambut pada putih udah tua gitu. Kalau itu sangat tuanya gitu. Ya kan memang harus gitu. Tapi secara sikap memang cukup drastis ya rasa perubahan Bang Budi ini dari dulu saya kenal ya kan, yang masuk masjid pun cuma untuk gambar kaligrafinya aja ya kan, karena Bang Budi ini jiwa seninya cukup tinggi gitu. Bisa gambar ya, masih bisa Bang ya? Kaligrafi gitu ya, masih itu ya. Saya memang suka seni dari dulu. Iya bener, karena kami dulu main musik sama ya Bang ya kan, keyboard segala macam. Nah, dulu jago sampai disuruh gambar kaligrafi di masjid waktu itu kan? Iya, gambar masjid dan beberapa kali juara lah kita ikuti. Ya, waktu perlombaan remaja masjid dulu ya kan. Iya. Dan sekarang pun masih itu. Oh, sekarang masih? Masih. Jadi ya karena jiwa seni itu ya, makanya saya melihat sesuatu itu sekarang kadang-kadang tinjauannya seni gitu. Yang terlebih-lebih harus menggunakan Quran memang tinjauan sesuatu itu kan. Tapi saya melihat sesuatu itu menggunakan seni di pribadi saya gitu kan. Menurut saya ini bagus ini kalau begini. Jiwa seni itu tetap ada gitu. Oh, oke. Jadi nah sebenarnya ada hal yang menarik lagi untuk membahas tentang seni ini, karena di video kita sebelumnya belum ada nih bahas tentang seni Bang. Mungkin kalau di kesempatan berikutnya kita undang lagi atau bahas tentang seni dalam Islam, boleh nggak Bang? Iya, boleh aja. Lagi-lagi kan saya bukan pakarnya sebenarnya. Ya. Kalaupun seni ya mungkin seni-seni jalanan lah. Iya, benar. Pinggiran gitu ya. Tapi kita kita angkat dari sisi Islamnya lah, seni dan Islam. Mungkin itu nanti kita ngobrol. Boleh. Menarik ini untuk diangkat gitu kan. Di samping perjalanan Bang Budi tadi yang tersadar karena Al-A'raf tadi ayat 172 ini tadi. Gitu. Jadi insya Allah ke depan kita undang lagi Bang ya. Iya. Oke, jadi cukup menarik pembahasan dengan Bang Budi tadi ya, bahwa transformasinya didasari oleh pemahamannya tentang Quran surah Al-A'raf ayat 172 tadi Bang ya. Iya. Ya gitu. Dan nanti alhamdulillah bersedia juga diundang kembali untuk membahas hal yang lain, itu seni tadi Bang ya, seni dan Islam gitu ya. Boleh ya? Boleh. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa Bang, sebelum closing ada pesan-pesan lah untuk Ikhwanul Akhwat yang nonton videonya Bang. Monggo Bang. Ada pesan-pesan lagi. Ada, silakan. Waduh, pesan apa ini? Ya apapun lah, yang penting bisa bermanfaat buat Ikhwanul Akhwat gitu. Boleh. Sahabat-sahabat sekalian, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa kelam dalam kehidupan. Pertanyaannya, apakah kita mau mengakhiri kehidupan kita ini dalam kondisi yang kelam juga?
Padahal Allah, Sang Pemberi Hidayah, banyak memberi sinyal-sinyal bisa melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Hanya saja mungkin kurang jelinya kita merespon sinyal-sinyal dari Allah tersebut. Untuk itu, saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari belajar, mulai memperbaiki diri, mari tobat. Barangkali bisa dimulai melalui memperbanyak kembali atau belajar kepada Al-Quran. Untuk merubah kehidupan kita demi kehidupan di masa yang akan datang. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat, selesai video kita pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih kepada Bang Budi telah berbagi kisahnya, ya kan, bersama kita semua. Jadi semoga dari kisah Bang Budi tadi ada yang bisa kita ambil hikmahnya atau pelajarannya, yang juga bisa membawa kita kepada transformasi, yaitu perubahan kondisi kita dari yang sekarang menjadi yang lebih baik lagi. Baik, sekian video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa follow kita juga di sosial media lainnya. Kita ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan insya Allah di snack video nanti. Supaya kita terus bisa menebar manfaat dan juga menyampaikan pesan dari kitabullah. Binasri minallah wa tungqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.